Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Sungguh berbahagia kalau kita boleh berjumpa kembali dalam channel YouTube Pendeta Andre Rainer Milovan Ishak. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik atas hidup ini, yang selalu menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan saat kami ada dalam kelemahan, pergumulan, Engkau memberkati menyertai kami. Sehingga selalu ada kekuatan, selalu ada pengharapan di dalam iman bahwa Engkau baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Olehnya, dengan sukacita saat ini, kami hendak belajar tentang firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu, kuasa Roh-Mu, supaya kami semakin mengerti, semakin memahami apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan iman sebagai orang yang mencintai Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap bukan hanya sekedar membaca firman-Mu, tapi mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini diambil atau terdapat dalam kitab Ulangan pasal 26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ulangan pasal 26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, yang diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, mempersembahkan hasil pertama. Firman Tuhan berkata, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya. Diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah saudara-saudara pembacaan kita di saat ini. Ada kisah tentang seekor ayam dan seekor babi yang berteman akrab sejak kecil. Mereka selalu berjalan berdua kemanapun mereka pergi. Pada suatu hari, ketika mereka berjalan melewati hutan belantara yang jauh dari keramaian kota, mereka menemukan seorang laki-laki yang hampir mati. Si ayam berkata, "Bi, lihat tuh, kayaknya ada seorang yang berbaring di depan." Si babi berkata, "Iya ayam,
gue juga melihatnya. Kayaknya dia sedang sekarat. Yuk kita deketin. Mereka melihat dari dekat dan laki-laki itu dengan lemah berkata, tolong aku lapar dan tidak punya makanan. Lalu si ayam berkata kepada babi, kasihan dia Bi, yuk kita tolong dia. Sahut si babi, tapi gimana Yam? Kita kan gak bawa bekal apa-apa. Si ayam berkata, ya sudah, apa yang ada pada diri kita saja kita olah menjadi makanan. Setuju? Babi mengangguk. Baiklah, kalau itu bisa menyelamatkan nyawa orang itu, saya bersedia. Singkat cerita, mereka masing-masing memberikan bagian diri mereka, mengolahnya menjadi makanan dan memberikan kepada laki-laki tersebut. Ia sangat berterima kasih. Kesehatannya pulih dan ia dapat melanjutkan perjalanannya karena pertolongan si babi dan si ayam. Kemudian si ayam dan si babi pun melanjutkan perjalanan mereka kembali. Si ayam berkata, senang rasanya ya kalau kita bisa menjadi berguna bagi orang lain. Si babi pun menjawab, si babi pun membalas, iya sih, aku juga senang. Tapi kamu jalannya jangan cepat-cepat ayam. Aku tadi memberikan satu kakiku untuk menjadi makanan bagi sang laki-laki itu. Kamu sih enak, hanya memberikan telurmu saja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, cerita di atas memberikan kita penggambaran tentang arti dari sebuah persembahan. Ada yang memberi persembahan terbaik dari apa yang ia miliki, dan ada pula mempersembahkan persembahan yang penting sudah memberi. Pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimanakah sikap kita dalam memberi persembahan itu? Sudahkah kita memberi yang terbaik, ataukah yang penting sudah memberi? Sehubungan dengan pertanyaan ini, maka tema khotbah kita adalah mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Suatu refleksi kehidupan orang percaya dalam terang firman Tuhan melalui teks Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, melalui bacaan ini maka kita perlu menjawab pertanyaan lainnya juga, yaitu mengapa orang Israel harus mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan? Pertama, karena orang Israel telah masuk ke negeri yang dijanjikan, Kit Abo El Haaretz. Kedua, karena tanah itu telah menjadi milik pusaka mereka, nakata atau warisan. Ketiga, karena telah diduduki, wirista dalam terjemahan bahasa Ibrani, dari kata yaras yang berarti memiliki. Keempat, karena mereka telah mendiami, yasabta dari kata yasaf, berdiam. Dengan demikian, maka jawaban atas pertanyaan ini adalah karena orang Israel telah masuk ke negeri yang merupakan janji Tuhan yang digenapi sebagai suatu warisan bagi orang Israel turun-temurunnya, karena mereka telah memilikinya. Ketika tanah itu telah menjadi milik mereka, maka berdiamlah orang Israel di sana. Hal ini menjadikan tindakan Tuhan Allah dalam kesetiaan janjinya itu harus diresponi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Respon atas kebaikan Tuhan ini adalah dengan membawa ungkapan bahasa Ibraninya welakachta dari kata lakha yang berarti memberi. Apa yang diberi? Yaitu hasil pertama dari bumi. Ungkapan hasil pertama dalam terjemahan Ibrani menggunakan kata meresit dari kata resit yang berarti buah sulung atau seberkas. Kata resit ini dapat juga menandakan sesuatu yang paling tinggi, paling mulia, seperti bagian yang terbaik dari korban persembahan. Hasil panen yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, Ibrani batene, bakul atau keranjang. Respon orang Israel ini mengingat tindakan-tindakan Tuhan Allah yang baik. Karena dalam ayat 5 dikatakan, dahulu bapa mereka adalah seorang pengembara. Dari sedikit menjadi besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ayat ke-6 mengatakan,
Mereka dianiaya, ungkapan Ibraninya wayareu dari kata ra'a, aniaya dan ditindas. Bahasa Ibraninya waya anunu dari kata ana atau disakiti. Tetapi kemudian di ayat 7 mereka berseru kepada Tuhan. Ibrani wanit seak dari kata saak, berteriak atau memohon. Dan Tuhan mendengar. Wayisma dari kata syama. Seruan mereka dalam kesengsaraan. Aneyenu dari kata oni, penderitaan, kesedihan. Mereka juga berseru karena ada dalam kesengsaraan dan penindasan. Ungkapan Ibraninya lakata senu dari kata lakat. Mereka telah dibawa keluar. Bahasa Ibraninya wayot sienu ayat ke-8 dengan tangan yang kuat, beyat kasanak, yaitu tangan yang perkasa. Tangan siapa ya? Tangan Allah. Dan lengan yang teracung, ubisroa netuya, dengan kedahsyatan yang besar, ubemora gadol, dan dengan tanda-tanda ubeotot serta mujizat, ubemopetim, yaitu keajaiban tangan kasih Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perbuatan Tuhan Allah yang luar biasa ini membawa orang Israel mengingatnya dan dengan tindakan mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur di hadapan atau mengaturnya. Ungkapan Ibraninya wehinak keto, bagi Tuhan Allah. Jadi dipersembahkan di hadapan sekaligus diatur di hadapan Tuhan. Dan mereka harus sujud. Wehi setakawita dari kata sakna, menyembah, yaitu suatu tindakan membungkuk hingga menyentuh tanah atau bersujud tersungkur ke tanah di depan seseorang, yaitu di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan ingat, dalam ayat terakhir dikatakan serta harus bersukacita, wesamakta, karena segala yang baik diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan seisi rumahmu. Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, melalui apa yang sudah kita bahas dalam teks Alkitab di atas, maka tentu yang menjadi pesan bagi kita semua sekarang sehubungan dengan tema dan pertanyaan awal khotbah serta dalam rangkaian hari pengucapan syukur Provinsi Sulawesi Utara adalah: pertama, hidup yang bersyukur adalah hidup yang memberi. Mengapa? Karena segala yang kita terima, apapun itu, adalah pemberian Tuhan bagi kita. Pemberian ini tidak hanya untuk kita kumpulkan dan simpan untuk diri kita sendiri, tapi harus mengalir bagaikan air yang manis dan sejuk bagi gereja dan pelayanannya, serta bagi orang lain. Kedua, persembahkanlah yang terbaik dari apa yang kita terima, bukan sisa ataupun bekas, tapi sesuatu yang pertama dan utama dari semua pemberian Tuhan bagi kita. Belajarlah selalu untuk menghitung berkat Tuhan dengan ucapan syukur dan memisahkan apa yang menjadi milik Tuhan untuk kita persembahkan sebagai yang terbaik dari apa yang kita punyai. Ketiga, ingatlah selalu ucapan syukur lewat persembahan ini adalah sesuatu yang kita bawa langsung ke hadapan Tuhan di mezbahnya kepada imamnya. Membawa langsung mengingatkan kita bahwa persembahan itu kita bawa sendiri di rumah Tuhan dalam suatu persekutuan ibadah dan meletakkannya, mempersembahkannya di suatu rangkaian ibadah. Hal ini akan membuat kita membawa persembahan itu ke rumah Tuhan dan nggak jadi titip-titip ke orang lain. Kongtorang nggak masuk gereja. Karena ada begitu banyak orang yang seringkali persembahannya datang, orangnya tidak datang dalam persekutuan ibadah. Keempat, persembahan adalah suatu sikap, ucapan syukur yang dinyatakan dalam kehidupan beriman untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita, dan bukan sebaliknya hendak menunjukkan betapa baiknya, betapa hebatnya, betapa banyaknya persembahan yang kita persembahkan untuk Tuhan. Sekali lagi, untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kelima, untuk itu maka ucapan syukur lewat persembahan adalah suatu sikap penyembahan kepada Tuhan, suatu sikap tunduk, hormat dan sujud kepada Dia, Sang Pemberi berkat bagi hidup kita semuanya. Yang keenam, sehubungan dengan pesta perayaan pengucapan syukur.
Maka kita semua diingatkan bahwa berpengucapanlah dalam iman untuk bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang kita terima lewat pekerjaan dan usaha kita di tanah Sulawesi Utara yang sangat diberkati Tuhan. Sambil tidak melupakan pemberian terbaik yang kita persembahkan buat Tuhan dalam persekutuan. Masuk gereja bukan cuma sibuk, bingung dengan segala macam bulu yang torang mau persiapkan, torang bakar dalam pesta pengucapan syukur. Kong lupa kebaikan Tuhan dan tidak masuk gereja. Serta tanya, aduh solalah, ada mau masa. Aduh solalah, ada tidur lat. Sehingga kita tidak bergereja. Ketujuh, pengucapan syukur adalah tindakan nyata orang percaya untuk menerima dan menyambut orang lain. Karena itu, layanilah dengan sukacita dan jangan sampai keramah tamahan kita membawa bencana bagi orang lain. Sebab terlalu ramah maka semua minuman dari yang ringan sampai berat, dari yang lombo sampai yang keras tersaji dan akhirnya membawa orang lain jatuh dalam pencobaan dan kehilangan syukur sukacita yang sesungguhnya yang harus kita lakukan saat kita berpengucapan syukur. Saudaraku, Tuhan telah memberkati kita dengan tanah yang subur di Sulawesi Utara ini, agar kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, memberitakannya bagi semua orang, bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman telah ditaburkan, kami mendengarnya dengan sukacita, dan kami mau melakukannya sebagai respon reaksi iman yang benar dan sungguh di hadapan Tuhan. Karena iman adalah sesuatu yang harus kami kerjakan dalam hidup yang kami jalani. Terpujilah Engkau Bapa, firman kehidupan kami. Segala kemuliaan hormat hanya bagimu, dan jadikan kami sebagai surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Haleluya. Amin.